Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Dana Randy Wirastia, kelas 10 di SMA Regina Pacis Bogor. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa contoh soal untuk materi trigonometri matematika kelas 10. Yes, sir. Pastinya beberapa dari kalian akan mengikuti tes-tes atau ujian yang memungkinkan adanya materi trigonometri ini. Nah, semoga materi trigonometri ini dapat membantu ke kalian ya. Jadi, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Baik, sebelum masuk ke contoh soal, tentunya saya harap bahwa kalian telah memahami materi trigonometri dimulai dari tentang kuadran, tentang perbandingan trigonometri sudut istimewa, sama juga bagaimana antar relasi sudut-sudut yang nantinya bisa dikerjakan menggunakan, misal kalau sin itu seperti ini, tan seperti ini. Jadi kalian seharusnya sudah mengetahui hal tersebut. Jadi langsung saja kita masuk. Nah, ternyata terdapat ada kesalahan teknis di bagian awal video. Video saya agak sedikit terganggu sehingga saya gantikan dengan perekaman ulang ya. Jadi ada contoh soal pertama yang berbunyi jika dinyatakan dalam sudut positif maka tan negatif 745 itu berapa. Nah, jadi saya tunjukkan bahwa di dalam kuadran itu kalau positif itu biasanya kan ya arahnya ke kiri dari kuadran 1 ya. Dari mulai 0 sampai 90 derajat, 90 ke 180, 180 ke 270, 270 sampai 360 sampai ke 0 lagi. Kira-kira seperti itu. Kalau misalkan derajatnya normal atau yang positif. Nah, kalau negatif itu kebalikannya. Berarti ke bawah searah jarum jam. Kalau positif melawan arah jarum jam. Nah, seperti ini yang saya gambarkan. Kalau misalkan negatif, dia searah jarum jam. Jadi nilainya tetap sama untuk angkanya. Jadi 0 sampai 90, 90 sampai 180. Nah, cuman hanya beda tandanya saja. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu mengapa pada contoh soal ini dia sampai lebih dari 360 derajat? Udah min lebih lagi. Nah, itu sebenarnya tidak apa-apa. Berarti kan dia berputar lebih dari 2 kali kan? Karena putar sekali 360 derajat, putar 2 kali jadi 720 derajat. Kalau lebih nggak bisa ini kan karena dia cuma sampai 745 ya. Berarti ini dia kira-kira menuju ke putaran ketiga, tapi dia berhenti di 745. Berarti nanti bisa kita kerjakannya seperti ini. Kita tulis dulu tan, karena sifat dari kuadran ini kan kalau berputar beberapa kali itu sebenarnya tidak dipentingkan, tidak dihiraukan. Justru yang diperhatikan, maksud saya, yang diperhatikan dalam mengerjakan soal trigonometri ini yaitu pada relasi sudutnya. Jadi seperti ini maksud saya. Jadi kan karena ini min 745 berarti kita hitung dulu 2 putaran full berapa tadi? 360 ya. Tapi jangan lupa ini min ya. Berarti kita tulisnya seperti ini. 2 dikali min 360 derajat. Karena dia sudah berputar 2 kali, lebih lagi. Nah, lebihnya itu berapa? Lebihnya min 25 derajat. Oke? Nah, berarti untuk hasilnya kita hanya memperhatikan yang ini saja. Ya. Untuk yang depannya ini hanya sebagai untuk membantu kita lah istilahnya, untuk membantu kita dalam menemukan nilainya itu berapa sih, dia berputar segini banyak itu berapa. Nah, kita menggunakan sudut relasi ini. Oke, berarti kalau tan min 25 itu, nah min 25 itu berada di kuadran 4 ya, karena kan dia memutarnya ke arah sini. Nah,
tan di dalam kuadran itu, di kuadran 4, dia sebenarnya jadi plus. Tetapi karena sifat nih ada di sini ya. Sebentar, saya cari dulu. Nah, kalau jadinya seperti ini, berarti nanti hasilnya jadi min. Ini sama saja seperti yang tadi. Ini kan ujung-ujungnya kan nanti 2 dikali 360 dikurang 25. Itu sama saja seperti yang ini. Hasilnya sama, dan juga hanya perbedaan tandanya saja. Artinya sama. Nah, karena dia ada di kuadran 4, nanti untuk tannya dia berubah jadi positif. Yang ininya nih, yang angka ini jadi berubah positif karena kan dia nyatakan dalam sudut positif. Tetapi karena dia ada di kuadran 4, di kuadran 4 itu karena menggunakan rumus yang ini ya, sehingga nanti tannya berubah jadi minus seperti ini. Tidak usah 25. Ini hasil akhir pada contoh soal nomor 1. Jangan lupa derajatnya ya. Oke. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk nomor 2-nya. Berbunyi seperti ini. Jika dinyatakan dalam sudut lancip, itu sudut lancip ya. Oke. Maka tan 2345 itu berapa? Nah, ini sebenarnya dalam sudut lancip berarti nih kita juga harus ingat sudut lancip. Lancip tuh ini saya gambarkan aja ya. Lancip tuh kira-kira seperti ini lah. Biasanya kalau di segitiga dia ada bagian, kalau siku-siku tuh berarti ada siku-sikunya 1, ada lancipnya 2 biasanya, yang segitiga siku-siku yang normalnya. Kalau berarti kalau sudut lancip dia itu berkisar antara 0 sampai 90 derajat. Berarti kalau lihat di kuadrannya dia kan berarti 2345 ya. Berarti dia sudah berputar sampai berkali-kali. Oke. Kalau dihitung kalkulasi sih sekitar 6 kali ya. 6 kali putaran tambah sekian gitu. Kalau tidak salah. Tapi nanti kita kerjakan ya. Oke. Karena sudut lancip itu dia hanya berkisar, bahkan tidak sampai 90 ya, mohon maaf. Bahkan tidak sampai 90, 89 ya. Dia hanya 0 sampai 89 derajat. Nah, karena dia dimintanya lancip, berarti nanti kita harus cari untuk sudut relasinya itu di bawah 90 derajat. Jadi mari kita kerjakan. Kita tulis persamaannya di sini. Apa ini? Tan ya? Oke. Tan 2345 derajat. Berarti mungkin kalau supaya kalian paham, kita cari pakai cara ini aja ya, pembagian yang normal ya. 2345 dibagi 360. Nah, mungkin kalau di sini nggak ketemu juga, oke, kita pakai perkalian yang ini, kita nebak-nebak gitu ya. Mungkin supaya kalian lebih paham, supaya kalian lebih mengerti juga. Kita coba mungkin 360 dikali 4. Oke, 0, 4, ini jadi 1440. Oh, ternyata nggak nyampe. Oke, kita coba kali 5. Kali 5 ini berarti nanti dia jadi 0, 0, ini jadi ada simpenan 3, ini harusnya 3 ya. 3, berarti 3 kali 5, 15, jadi 1800 ya. Oke, berarti kita coba lagi, siapa tahu kan ketemu lagi 360 yang lebih mendekati gitu ya. Kali 6, 0, 36, 21. Oke, ini udah mulai mendekati nih. Ini kan tadi masih kurang ya, 1800 masih kejauhan lah. Oke, ini udah 2160. Kita coba lagi sekali lagi ya, tapi
tapi mungkin lebih ya. Kita coba aja dulu supaya kalian lebih paham nih. Ini jadi 2, 4, 21, 25 ya. Oh, ternyata kelebihan 360 kali 7 itu kelebihan ya sekitar 100 lebih, 180-an lebih. Dan yang paling mendekati yang ini. Oke, kita tulis ya. 2, bukan 2. Kita tulis tanya dulu karena kan tidak boleh dihilangkan ya. Dikali kok 2 terus, maaf ya. Dikali 6 karena yang paling mendekati ini 6 dikali 360 karena dia sudah berputar 6 kali. Nah, tapi dia masih ada sisa nih. Oke, kita coba untuk menguranginya dulu ya. Berarti 2345 dikurang 2160. Berarti ini kita cari 5, karena 4 gak bisa, dia jadi 14, ini jadi 2 ya. Meminjam dari yang kiri. Ini jadi 8, ini jadi 1, ini habis. Berarti sudut sisanya itu 185 derajat ya. Berarti nanti kita pakai yang 185 derajatnya itu. Maksudnya dipakai? Oke, mari kita lihat. Jadi 6 kali 360 ditambah 185 derajat. Nah, yang ini hiraukan. Kita pakai yang ini dulu. Berarti nanti untuk di persamaan selanjutnya langsung saja tan 185 derajat. Nah, 185 derajat ini juga merupakan penjumlahan dari 180 tambah 5. Oke? Kita gunakan persamaan itu. Nah, persamaan 180 tambah 5 itu ada di kuadran 3. Dan ini bilangannya apa? Tan ya. Dia menggunakan tangan. Nah, 180 plus, ini contohnya ya, 180 plus theta itu sama dengan tan theta. Berarti nanti kalau misalkan kita buat persamaannya nih, 185 itu kan karena dia masih belum terlalu sederhana dalam mencari sudut relasinya, dan juga kan kita butuh sudut lancip ya. 180 masih tumpul banget malah ya kan, melebihi dari sudut horizontal, bukan sudut, garis horizontal. Nah, berarti kita tulis tan 180 ditambah 5. Oke? Nah, berarti 180 yang kita hiraukan, kita ambil yang 5 derajatnya itu. Berarti nanti hasil sudut lancip tan 2345 itu sama saja nilainya seperti tan 5 derajat. Oke? Seperti itu. Oke, jadi langsung kita ke contoh soal nomor 3. Namun untuk yang nomor 3 ini saya melakukan rekaman ulang karena terdapat kesalahan dalam menulis caranya, sehingga saya harus melakukannya ulang. Jadi nanti apabila nanti kalian melihat nomor 4, nah di atas itu kan ada nomor 3 pastinya. Nah, itu pasti nanti caranya beda seperti yang akan saya lakukan ini, karena yang nomor 3 itu yang awalnya itu salah, yang sekarang akan saya betulkan. Jadi oke, seperti biasa, untuk kalau misal ditanya nilai dari sin 1050, berarti kan 1050 itu sudah lebih dari 360 derajat ya, sudah lebih dari 360 derajat sekian kalinya. Nah, jadi kita tulis dulu aja sin 1050 sama dengan sin. Nah, ini sinnya berapa? Nah, 1050 itu tuh ya udah melebihi 360 derajat. Nah, kalau berdasarkan kalkulasi saya 720 itu mendekati 1050. Nah, nantinya ditambah sama sisanya. Nah, sisanya ini nanti akan kita bahas. Jadi kita tulis 2 dikali 360, yaitu 720 ya, ditambah 330. Nah, kenapa demikian? Karena kan nanti untuk hasil yang ininya kita ambil sudut relasinya tentunya. Yang ini kita biarkan saja, nggak apa-apa. Nanti kita tulis sin 330 ya, sin 330.
Nah, 330 itu juga mendekati dengan 360. Berarti kalau misalkan mendekati ya sekitar 60 derajat kan. Berarti sekitar 30 derajat. Berarti nanti tinggal 360 dikurang 330. Mohon maaf. Ini saya agak linglung. Harusnya sin 360 dikurang 30. Nah, ini baru yang benar. Karena menggunakan cara ini, kita lihat dari tabel dari materi yang sudah saya sediakan tadi. Kalau misalkan ada sin 360 dikurang theta, itu theta itu hanya contohnya, sama dengan min sin theta. Oke, nanti ini hasilnya harus min sin, karena kita menggunakan rumus di kuadran 4. Sin di kuadran 4 itu minus hasilnya. Jadi kita tulis min sin, kita ambil sudut relasinya 30 ya. Oke, jadi maksudnya tadi 360 dikurang 330, maksud saya tuh mendekati. Jadi supaya dia bisa menghasilkan sudut 330, berarti harus dikurangi, caranya itu 360 dikurangi dengan 30. Paham sampai sini? Jadi seperti ini. Jadi 330 didapatkan dari 360 dikurangi 30. Maksud saya itu tadi. Jadi mohon maaf apabila kata-kata saya terlalu belibet. Jadi min sin 30 ini, jika kita lihat dari tabel yang sudah saya sediakan juga pada tabel perbandingan trigonometri, sin itu setengah ya, sin 30 itu setengah. Jadi kita langsung bisa tulis saja min setengah. Jadi ini hasil akhir untuk jawaban nomor 3. Oke, langsung saja kita beralih ke nomor 4 ya teman-teman. Nomor 4 berbunyi sin 600 derajat ditambah sekan 660 derajat dikurang kotan 690 derajat sama dengan berapa? Oke, ini contohnya. Oh iya, ini kelupaan nih. Kita tulis min setengah ya teman-teman. Jangan lupa min setengah. Oke, sin 600 derajat. Kita berarti gunakan sifat yang sama seperti nomor-nomor sebelumnya yang berapa kali 360 hasilnya sekian. Karena dilihat bahwa pada nilainya ini sudah melebihi 1 putaran. Jadi mari kita coba ya teman-teman. Kita tulis sin berarti kalau misalkan kita pakai 360 derajat, jadi kita pakai 1 kali aja. Kita supaya nantinya gampang ya teman-teman. 1 dikali 360 derajat ditambah berapa? Berarti kalau misalkan sisanya 240. Bener? Ya bener pastinya. Karena kan 360 tambah 340 600 hasilnya. Terus ditambah sekan. Kita pakai yang 1 kali 360 juga ya teman-teman. 360 derajat ditambah, nah ini dia lebih gede lagi nilainya, karena dia ada lebihan 60, berarti jadi 300 ditambah 300. Ini kan tadi ditambah 240 kan, karena sisinnya itu 600. Nah di sekan karena dia 660 tambah 300, ya penjumlahan biasa lah teman-teman. Oke, pada kotan juga sama, kita terapkan 1 kali 360, nah ditambah 330 ya. Oke, nggak tambahin 30 baca. Nah ini seperti yang kayak tadi, kita ambil sudut relasinya aja ya teman-teman. 240 ditambah sekan 300 dikurangin kotan 330. Nah, di sini walaupun kita udah dapat sudut relasinya, tapi sudut relasinya tuh dia masih belum terlalu sederhana lah.
Jadi kita dari sudut relasinya ini kita cari lagi sudut yang paling lebih kecil lagi yang berelasi juga supaya kita bisa mendapatkan nilainya lebih mudah gitu ya. Oke, 240. 240 kalau kita lihat dari sebelah sini, oh iya, ini saya tambahkan ini juga untuk mengerjakan nomor yang lainnya. Nah, pada tabel ini untuk sin 240 misal kita gunakan 180 plus. Oke, bisa nih 180 plus, berarti nanti untuk sin itu dia jadi minus. Oke, berarti kita coba ya teman-teman. Kita pakai, sebentar ya. Min sin. Enggak sih, nanti. Itu berarti nanti kita tulisnya. Kita tulis ini dulu. 180 ditambah 60. Karena ya 180 tambah 60 hasilnya 240. Terus second 300 ya. Karena dia, kalau kata saya mah, dia pakai yang 360 aja supaya lebih gampang. 360 min ya. Jadi kalau kita pakai 360 min, nanti untuk hasil secondnya karena kalau second itu dia kebalikan dari cos. Berarti sebentar, yang ini ya. Yang ini. Karena dia kebalikan dari cos, berarti nanti hasilnya juga tetap plus ya. Ini berarti kita tulis sec 360 dikurang 60 derajat. Oke, terus kotannya. Kotan ini berarti dia sama. Maaf ya teman-teman kalau ada suara mengganggu. Terus kotan berarti kalau misalkan dia 330, kita gunakan yang 360 juga ya teman-teman. Kita tulis 360 dikurang 30 ya. Oke. Nah, sama nih, kita ambil sudut relasinya. Kita tulisin 60 ditambah, oh iya, kita jangan lupa sama yang tadi. Ini jadi min sin 60 ditambah secant 60 karena plus. Nah, tadi kotan, kita lihat dulu. Kotan itu dia sama kayak tan. Berarti dia hasilnya minus nih. Oke? Jadi kita tulisnya min. Nah, tapi kan di sini udah ada tanda aslinya nih, tanda pengurangan aslinya. Berarti jangan kita gunakan sebagai tanda min untuk kotannya, jangan. Karena beda lagi, ini kan tanda min untuk pengurangan. Kalau tanda min pada kotan itu menunjukkan kalau dia tuh hasil nilainya tuh negatif. Jadi kita tulis dulu kotan. Beda ya teman-teman. Jadi nanti harus lebih teliti lagi kalau misalkan dalam mengerjakan yang ada minnya gitu loh. Misal bersandingan seperti ini nih. Nah, nanti bisa saja kalian tidak sadar malah menggunakan tanda min untuk pengurangan dijadikan sebagai tanda min untuk nilai negatif. Nah, ini kita gunakan nih tabel istimewa teman-teman. Tabel istimewa sin 60 itu setengah akar 3. Oke, mari kita tulis setengah akar 3, jangan lupa minusnya. Terus sec 60 itu kita cari lagi di sini. Sec 60 itu 2 ya teman-teman. Kita tulis 2. Oke. Nah, sifat perkalian ya. Kalau pengurangan disandingin sama yang bernilai negatif yang biasanya dikurunin seperti ini. Nah, ini bisa nih teman-teman kalian jadikan plus tandanya. Sifat perkalian, min ketemu min dikalikan hasilnya jadi plus. Oke? Nanti dia jadi nanti jadi hasilnya plus. Terus kalau untuk kotan 30 berarti dia akar 3. Berarti kita tulis akar 3. Oke, ini semuanya udah ada, langsung saja kita masukkan ya. Yang sendiri itu cuma 2. Terus ditambah ya.
ditambah setengah akar 3. Kenapa bisa setengah akar 3? Karena seperti ini teman-teman. Kan ini akar 3 per 2 ya. Ini untuk ininya aja, untuk permisalan ditambah akar 3. Nah kan kita butuh untuk bawahnya, ya kan? Kita butuhin yang namanya penyebut. Kita harus menyamakan penyebut. Ini kan hasilnya 1. Nah kita jadikan 2. Nah caranya bagaimana? Kalikan atas dan bawahnya. Ya sifat pecahan lah, pecahan SD biasa. Jadi kita tulis akar 3 per 2 ditambah 2 akar 3 per 2. Nah di sini ketika dijumlahkan nanti hasilnya ketemu setengah akar 3. Ketika ini dijumlahkan ketemunya setengah akar 3. Oke, jadi begitu teman-teman. Untuk nomor 4 hasilnya 2 ditambah setengah akar 3. Oke, langsung saja kita lanjut ke contoh soal nomor 5 ya teman-teman. Nah, pada contoh soal nomor 5 ini berbunyi tan min 60 derajat ditambah cos 30 derajat dibagi cosec 120 derajat. Nah, cosec itu kalau kalian belum terlalu hafal itu dia kebalikannya dari sin ya. Karena kebalikannya dari sin berarti otomatis nanti untuk hasilnya tetap plus. Kalau misal begini, dia untuk sifat-sifat tanda pada persamaannya atau hasilnya dia akan mengikuti sin juga kalau cosec ya. Nah di sini untuk tan dan cos ini dia udah punya sudut relasi, bukan sudut relasi, udah punya sudut yang istilahnya udah paling sederhana dan udah ada di tabel gitu untuk menulis nilainya. Tetapi kalau untuk cosec 120 ini kan belum ada, jadi kita tulis dulu ya teman-teman. Cosec 120 derajat. Nah kita bisa pakai rumus kuadran 2 yang 180 min contohnya theta gitu, 180 min theta. Nah, itu bisa kita terapkan di sini ya. 180 dikurang 120 derajat. 120 derajat. Maaf teman-teman, maksudnya 60 itu kan hasilnya dari 180 kurang 120. Nah, kita ambil relasinya teman-teman. Cosec 60 derajat. Nah, kita lihat pada tabel yang disediakan ini. Sin itu berarti sama dengan cosec ya. Itu hasilnya sama-sama positif. Berarti bisa kita simpulkan bahwa ini nanti juga hasil positif. Nah, ini sebagai ini aja ya teman-teman, supaya nanti nggak panjang lah ngerjainnya. Kalau misalkan kalian mau kerjain langsung di persamaannya, misal nanti ini kalian ubah gitu langsung di persamaan ininya, boleh, bebas. Tapi ini karena supaya kalian lebih paham aja, jadi aku keluarin dulu cosecnya nanti supaya kalian lebih paham lah kayak gimana. Nah berarti nanti bisa kita tulis langsung aja tan 60 derajat cos 30 derajat per cosec. Ini bisa langsung aja kita tulis ini ya, cosec 60 derajat. Oke. Nah, tanda pada 60 derajat ini, tanda min ini bisa kita pindahkan ke depan. Berarti nanti dia hasilnya jadi min tan 60 derajat ditambah cos 30 derajat per cosec 60 derajat. Oke. Nah, ini berarti kita tinggal ganti angkanya. Bisa kita lihat di sini. Kalau tan 60 itu di akar 3. Terus kalau cos itu yang cos 30 itu dia setengah akar 3. Terus untuk cosecnya, cosec 60 itu 2/3 akar 3. Berarti langsung saja kita masukkan. Ya. Berarti min akar 3 karena depannya udah ada min. Aduh ini maaf ya. 3. Nah, ditambah setengah akar 3 per 2/3 akar 3. Oke. Ini
Bisa saja langsung kita kerjakan. Yang ini berarti seperti ini ya teman-teman. Ini berarti kita bisa sederhanakan untuk penyebutnya. Berarti nanti jadi akar 3 2 akar 3 per 2 ditambah setengah akar 3 per 2 per 3 akar 3. Oke, yang atas mari kita kerjakan gitu. Misal jadi min akar, ini nggak cukup ya. Oh, ini sebelah sini. Jadi min akar 3 per 2 per 2 per 3 akar 3. Ini bisa saja kita pindahkan ke atas dengan sifat perkalian yang dibalik. Jadi kalau perperahan yang di bawah ini, jadi X per Y per Z, ini bisa kita simpulkan jadi X dikali Z per Y. Ya, seperti itu teman-teman. Oke. Berarti nanti ini bisa kita balik, akar 3 per 2 dikali 3 per 2 akar 3. Nah, ini bisa kita coret. Lalu hasilnya jadi min 3 akar 4. Bukan akar, sorry. Maksudnya min 3 per 4. Nah, itu baru benar. Hasil akhir pada nomor 5, min 3 akar 4. Begitu teman-teman. Oke, langsung saja kita lanjut lagi ke nomor 6. Berbunyi dalam kurung tan 30 derajat tambah kotan 30 derajat. Lalu dikali sin 30. Terus dikali lagi dengan cos min 30 derajat. Oke. Nah, ini sebenarnya gampang nih, teman-teman. Kalian tinggal masukin aja angka-angka yang ada di tabel ini. Sorry. Sebenarnya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, angka yang ada di sini berarti tinggal masukkan saja. Berarti nanti untuk tan 30 kita masukkan 3 akar 3. Lalu untuk kotan kita masukkan akar 3. Terus ini kita kurungin ya, jangan lupa. Terus dikali sin 30 itu setengah ya teman-teman. Terus dikali dengan cos min 30. Itu jadi setengah akar 3. Oke, kenapa giliran yang min 30 ini yang pada cos dia tidak dipindahkan ke depan minnya dan malah jadi plus. Nah, karena sifat identitas dari rumus identitas negatif sin kostan lah. Jadi kalau khusus untuk cos dia tetap jadi plus, walaupun dia ada tanda min pada ininya, dia tetap jadi plus. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Berarti nanti dia di sini, nanti dia bisa jadi jadi kalau kita tulis seperti ini teman-teman. Kita samakan penyebutnya. Seperti 3 akar 3, 3 akar 3 per 3 kali setengah dikali, ini bisa, mungkin aja kita langsung saja daripada bertele-tele. Ini jadi akar 3 teman-teman, tetap akar 3 per 2 per 4 per 4. Ini kita kurungin. Terus ini kita kerjakan, berarti jadi 4 akar 3 lalu dikalikan dengan akar 3 per 4. Oke. Di sini sebenarnya satu hasilnya. Kenapa? Nih, kita coret. Terus kalau ini dikalikan, nih kita ini deh lanjutin deh. Oke. Kita lanjutin. Ini berarti nanti dia jadi, karena sifat perkalian pada akar itu nanti dia hilang akarnya. Jadi kan kalau misal akar 3 dikali akar 3 kan dia jadi akar 3 kuadrat. Nah,
kalau dikuadratin hilang dong akarnya, ya enggak? Ya dong. Berarti kita tulis akar 3 kali 3 akar 3 kali akar 3. Ya udah, kita langsung saja tulis akar jadi 3 ya teman-teman. 3/3 karena kan ini udah habis ya, jadi 1/1. Ya udah, nanti dia jadi 1/1, jadi 1 hasilnya. Itu hasil nomor 6 teman-teman. Oke, nomor 7 berbunyi, jika diketahui cos 60 derajat sama dengan 0,5. Ini udah ada variabelnya malah ya. Jadi hitunglah 3 cos 300 derajat dikurang 2 cos 120 derajat. Oke, berarti kita nggak usah pakai tabel yang ini ya teman-teman. Nggak usah pakai tabel yang ini karena kan diketahuinya 60 apa itu? Cos 60 derajat 0,5, jadi langsung. Jadi kalian kalau misal ngerjain tuh kalau udah diketahui ya udah nggak perlu pakai tabel dulu aja, simpen dulu boleh. Cuman kalau kalian masih pengen pakai tabel juga boleh sih sebenarnya. Cuman kan ya 0,5 kalau pada tabel juga kan dia setengah ya, setengah sama dengan 0,5, jadi tidak ada bedanya. Hanya ini aja, kita diberikan hint gitulah, petunjuk oleh soal. Terus kita disuruh hitung nih. Ya udah, berarti kita kerjain. Kita tulis dulu persamaannya, 3 cos 300 derajat dikali 2 cos 120 derajat. Oke. Nah, sini 3 cos 300 derajat. 300 derajat. Oh ya, ini berarti sebenarnya bisa sih kita kurungin dulu. Nggak usah ya? Tidak usah, tidak apa-apa. Biar ini aja. Lebih gampang, lebih cepat lah. Menurut saya ya, kalau kalian mau mencoba cara sendiri boleh. Jadi ini dikurungin dulu supaya nggak ketuker. Oke. Tapi kalau kalian lebih gampang pakai titik juga bisa. Nah, cos 300 itu 300 dia mendekati 360 derajat. Dan saya pikir itu lebih baik kita menggunakan rumus yang 360 derajat dikurang theta. Itu maksudnya theta itu contohnya ya, variabel contoh. Nah, kalau misalkan kita terapkan di sini cos 360 dikurang 60 derajat. Oke. Nah, terus yang ini juga di sini dia lebih dekat ke 180 yang 120-nya. Jadi kita tulis 180 dikurang 60 derajat. Oke. Terus kita coba cari sudut relasinya. Ya udah ketemu kan 60 sama 60 ini. Tapi karena lebih gampang, karena kan kita diketahuinya 60 derajat. Itulah sebabnya. Jadi makanya kita pakai yang rumus 360 kurang theta sama 180 kurang theta. Nah, yang 360 kurang theta ini berada di kuadran 4. Lalu untuk yang 180 kurang theta berada di kuadran 2. Nah, kita lihat cos di kuadran 4 itu dia jadi min. Oh enggak jadi min. Nih, sorry, ini ketutupan. Dia nggak jadi min ya teman-teman, dia tetap jadi plus. Terus untuk yang di kuadran 2 dia jadi min. Kenapa? Karena sifatnya seperti itu teman-teman ya. Oke. Jadi kita coba masukkan ya, 3 cos 60 ini dia tetap jadi plus dikurangi 2 dikali, nah ini kita kurung karena yang lebih gampang kan, kurung 60 derajat supaya nanti lebih gampang ya, seperti sudah saya bilang. Kalian mau titik, mau langsung 3 cos juga boleh, nyamannya kalian. Kalau saya sih awalnya tadinya langsung aja nyamannya, terus juga ternyata yang bagian persamaan ini jauh lebih nyaman untuk menggunakan tanda kurung. Nah, terus 3 cos. Nah, cos 60
yaitu diketahui sebagai 0,5. Cuman ini bisa saja kita ubah jadi setengah, itu juga bisa. Jadi tidak koma-komaan. Jadi kalau misalnya kita ubah jadi setengah seperti ini, setengah dikurang, nah sebenarnya jadi plus ya teman-teman. Karena kenapa? Karena kan ini ada, nah 2 ini kan dia memiliki tanda min. Dia sebagai tanda pengurangan dan juga sebagai tanda negatif. Dia itu sebagai negatif juga. Nah, berarti pas dia dikalikan ke sini, dia jadi plus ya. Plus. Nah, cos 60. Cos 60 itu sama. Kita tulis setengah ya, 2 kali setengah. Oke. Nah, ini berarti 3/2 ditambah 2/2. Nah, ini jangan kalian sederhanakan ya. Kalau kalian sederhanakan juga nanti ujung-ujungnya harus kalian cari dulu penyebutnya untuk samakan lagi. Langsung aja 5/2. Ini hasil untuk nomor 7 ya teman-teman. Oke, lanjut ke nomor 8. Nomor 8. Jika diketahui tan theta sama dengan A, maka nilai sin theta di kuadran 2 dalam A adalah. Ini sebenarnya kita coba tulis dulu ya teman-teman. Tan theta. Tan theta sama dengan A. Yang diminta, kalau misalkan nilai sin dari theta itu tuh di kuadrat 2. A itu berapa nilainya? Itu. Nah, ini sebenarnya kalau di persamaan tan, sin, sama cos itu, dia kan ada kayak rumus sepertinya teman-teman. Nah, ini sebentar. Nah, seperti ini nih. Kalau sin ini tuh kayak ada perbandingan lah, perbandingan segitiga. Kalian tahu kan materi yang menjelaskan kalau sin pada sudut ini nanti dia harus pakai demi, berarti dia pakai sisi yang mana, ya kan? Nah, berarti kalau supaya lebih gampang saya gambarkan dulu. Maksudnya kayak gimana nih? Kita berangan-angan ada segitiga siku-siku. Karena biasanya sin kostan itu kita terapkan dalam siklus segitiga, ya nggak? Berarti kita tulis A-nya, tetanya, maksudnya tetanya di sini, sudut si tetanya, ya. Karena kalau misalkan di 90 derajat tidak mungkin, ya kan ini udah diketahui ini 90 derajat. Nah, yang kita tanyakan itu berarti di sudut tancapnya, salah satu sudut tancapnya. Nah, berarti kalau seperti ini, tan itu berarti dia rumusnya desa, depan sama samping. Desa, ya. Desa. Karena di persamaan ini dia tulisnya tan theta sama dengan A, berarti bisa kita simpulkan di sini ada 1/1. Kenapa? Karena kan D/1, ya kan? A itu kalau misalkan variabelnya sendiri, variabel manapun dibagi 1, maka hasilnya tetap itu, tetap sama hasilnya, ya. Ini permisalan untuk menemukan nilai sin di kuadran 2 dalam A, ya. Kita coba nih, desa berarti kita tulis 1-nya di sini, ya, nilai 1-nya di sini, terus A-nya di sini. Nah, yang ditanya sin-nya kan, oh ini saya pindahkan dulu ya supaya lebih gampang. Oke, sudah saya pindahkan. Jadi sin kita tulis ya, sin theta. Sin itu sama dengan demi, ya. Di rumus perbandingan, dia perbandingan itu antara depan sama miring. Ini miring sebelah sini ya. Nah, berarti yang kita butuhkan itu miringnya, ya kan? Berarti kita cari dulu Pitagoras untuk yang bagian miringnya. Berarti mi sama dengan akar D ditambah sa kuadrat. Nah, seperti ini ya. Berarti mi sama dengan akar
D-nya berapa? Berarti A kuadrat ditambah 1 kuadrat. Ya. Nah, karena ini udah nggak bisa diapa-apain, mau dicari bagaimanapun pasti akan susah ketemunya mau bagaimana. Ada variabel sama angka, maksudnya ada huruf sama angka maksud saya. Jadi lebih baik hasil akhir untuk miringnya seperti ini saja, tidak apa. Jadi kita kerjakan. Berarti depannya A, berarti bawahnya akar A kuadrat tambah 1 kuadrat. Nah, karena sifat pecahan itu dia tidak boleh ada akar di bawah di penyebut, jadi harus kita sederhanakan, merasionalkan. Dengan merasionalkan, ya udah berarti kita merasionalkan seperti biasa. A kuadrat tambah 1 kuadrat, A kuadrat tambah 1 kuadrat. Seperti ini ya teman-teman. Kalau merasionalkan berarti dikalikan ke yang bagian pembilang dan penyebutnya menggunakan nilai penyebut. Nah, berarti bisa kita tulis seperti ini. A akar A kuadrat tambah 1 kuadrat dibagi akar A kuadrat tambah 1 kuadrat. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi. Jadi bisa hilang ya untuk kuadrat bagian bawahnya. Berarti bisa seperti ini teman-teman. A kuadrat ditambah 1 kuadrat, A kuadrat tambah 1. Ya udah, 1 kuadrat ya kan hasilnya juga 1 kan. Ya udah berarti kita sederhanakan aja. Jadi ini hasil akhir untuk nomor 8, teman-teman. Oke, mari kita lanjut ke nomor 9. Berbunyi, jika diketahui sin 15 derajat sama dengan P, maka nilai tan berapa? Nilai tan 105 derajat dalam P itu berapa? Oke, ini seperti nomor 8 ya. Kita bisa berandai-andai bahwa yang dimaksudkan di sini tuh dalam segitiga, lebih tepatnya segitiga siku-siku. Jadi mari kita buat dulu segitiga siku-sikunya. Oke. Berarti sin 15 kita coba di sini ya, buatnya 15 derajat. Itu tuh P. Apa? Sin 15 derajat sama dengan P. Oke. Nah, rumus sin itu kan per miring, depan per miring, depannya itu sebelah sini, sebentar. Depannya itu sebelah sini, miringnya sebelah sini. Ya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa P-nya itu terletak di sini. Ya. Oke. Karena sama. Untuk miringnya sama, dia 1. Yang sebelah sini. Nilainya 1. Kita menggunakan permisalan yang tadi P per 1, karena kan mau bagaimanapun nilai apapun, variabel apapun yang dibagi 1 hasilnya tetap P kan. Berarti bisa kita simpulkan ada per satunya di bawah, ada pembagian menggunakan nilai 1 ya. Jadi kalau misalkan kita cari tan 105 dalam P, ya udah berarti kita cari dulu untuk sudut relasinya, karena supaya lebih gampang kan. 105 derajat tan karena 105 itu menurut saya lebih gampang menggunakan 90 plus. 90 plus, nah rumus 90 plus. 90 plus itu merupakan kebalikannya dari 180 min ya. Karena kan kalau 180 min itu mencari sudut dari sumbu Y. Nah, kalau yang kalau yang 90 derajat kita ambil persepsi dari sumbu X ya. Nah, berarti kalau misalkan kita pakai tan
90 plus berarti nanti hasilnya min. Berarti kita harus terapkan juga di sini. Tan berarti tan 90 ya. Tan 90 ditambah 15 ya. Tambah 15 derajat. Terus jangan lupa kalau di sebentar, kalau menggunakan 90 plus itu tuh dia tidak menggunakan tan lagi, sedangkan kebalikannya saya hampir lupa hampir lupa untuk memberitahu hal tersebut yang waktu saya menjelaskan tadi. Jadi kalau misal menggunakan 90 plus yang menggunakan sumbu Y, berarti nanti untuk misal kalau tan, dan nanti harus berubah jadi kotan supaya nanti tetap nilainya itu tetap sama lah istilahnya, seperti itu. Nanti min kotan jadi min kotan ya, min kotan 15. Nah, kotan 15 ini diambil dari mana? Tan itu kan desa kan? Ya, seperti yang pada di sini nih. Tan itu desa. Nah, tapi kalau kotan 1 per tan. Ya, sorry. 1 per tan. Berarti kalau kita tulis 1 per tan, ya berarti nanti harus dibalik. Tapi kalau seperti itu gak usah. Seperti ini aja. Langsung aja seperti itu. Cuman kan kita belum ketemu nih. Oh ya, sebentar. Sorry. Soalnya kita belum ketemu untuk sisi sampingnya, ya kan? Jadi kita harus cari dulu menggunakan rumus paketan juga, ya. Oh, masih. Nah, karena kita belum menemukan untuk bagian sisi sampingnya, kita harus cari dulu Pitagorasnya ya teman-teman. Pitagorasnya berarti sa sama dengan akar depan kuadrat ditambah salah karena ini miring ya. Miring kuadrat dikurang depan kuadrat. Berarti sa-nya nanti mi-nya berapa? 1 kuadrat dikurang depannya p kuadrat, atau langsung aja jadi kayak gini, 1 kurang p kuadrat ya. Oke, berarti bisa langsung kita masukkan ke sini. Jadi min, karena dia pakai desa ya teman-teman, kotan itu desa, d per sa, kita tulis min akar 1 dikurang p kuadrat per p. Ini hasil jawaban akhir nomor 9 ya teman-teman. Oke, kita akan contoh soal terakhir ya teman-teman. Nah, di sini berbunyi jika tan x sama dengan min akar 3, maka nilai cos x untuk sudut tumpul. Berarti ya, kalau seperti ini kita harus ingat dulu, kalau sudut tumpul berarti dia ada di kuadran 2. Betul? Berarti kalau di kuadran 2 yang plus itu hanya sin sama kosek ya. Sin sama kosek pada kuadran 2 itu plus. Selain itu hasilnya minus. Ingat. Seperti yang di sini nih ya. Nih, cos pada kuadran 2 180 min sama dengan min cos. Terus juga pada kuadran 2 yang 90 plus, dia hasil akhir yang untuk sini juga jadi min ya, karena kebalikan. Tapi kalau untuk yang cosnya dia jadi min. Oke. Nah, jadi kalau tan x sama dengan min akar 3,
kita berarti harus berandai-andai dulu, ya. Kita harus berandai ada segitiga di sini, segitiga siku-siku, karena kan supaya kita bisa taruh di mana si akar tiganya ini, min akar 3 ini. Berarti ini kita tan X di sini ya. Min akar 3, karena tan itu dia rumusnya desa, berarti dia samping di sini, depannya di sini. Berarti dia di sini min akar 3, sama seperti tadi. Kita bisa pakai per 1, berarti di sini hasilnya jadi 1 ya. Terus untuk yang miringnya kita bisa gunakan juga pakai Pitagoras juga ya. Miring berarti jadi sama dengan akar min akar 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Nah, karena sifat perkalian berarti dia minnya habis ya. Berarti jadi akar 3 plus 1 ya. Oke. Itu jadi akar 4, hasilnya jadi 2. Ini untuk miringnya, nilainya 2 teman-teman. Oke. Nah, kita cari untuk cos X-nya. Cos X sama dia itu untuk cos, dia berarti pakai sami ya, pakai sami, samping per miring. Oke, sampingnya berapa? 1/2. Jangan lupa kita harus tambahkan untuk minnya. Kenapa? Karena berada di kuadran 2, karena sudut tumpul. Sudut tumpul itu ada di kuadran 2. Harus diingat baik-baik ya teman-teman. Harus kalian lihat petunjuk soalnya. Kalau sudut lancip itu berada di kuadran pertama, sudut tumpul ada di kuadran 2. Oke? Berarti hasilnya jadi min setengah. Ini hasil akhir untuk jawaban nomor 10. Oke, kira-kira begitu ya semuanya untuk contoh soal materi trigonometri kelas 10. Nah, kira-kira terbantu nggak nih untuk pengerjaannya? Semoga terbantu ya teman-teman. Nah, nanti di akhir video akan kuberikan kunci jawaban pada setiap soalnya ini. Nah, sekian dari bantuanku. Terima kasih semuanya. Dadah.